Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah ekonomi kreatif. Dan pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang potensial peluang dan tantangan era revolusi industri, industri 4.0. Nah, jadi pada minggu lalu itu kita kan membahas tentang modal ekonomi kreatif, kemudian komponen-komponen dalam ekonomi kreatif itu apa-apa aja. Nah, pada pertemuan ini potensi peluang dan tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh ekonomi kreatif pada era revolusi industri 4.0. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui revolusi industri itu apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan besar dan mendasar yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola sumber daya dan produksi barang yang memiliki dampak pada tatanan sosial, kemudian tatanan ekonomi dan budaya masyarakat. Nah, industri 4.0 itu sudah menghadapi beberapa tahap. Yang pertama 1.0 itu adalah industri 1.0 itu disebut dengan mekanisasi atau abad ke-18 penemuan mesin uap, kemudian mendorong munculnya kapal uap, kereta api, mesin pabrik uap dan lain sebagainya. Kemudian pada era industri 2.0 ataupun yang disebut dengan elektrifikasi pada abad ke-20, penemuan industri dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Kemudian industri 3.0 itu automatisasi, di mana akhir abad ke-20 perkembangan semikonduktor dan proses mesin otomatisasi industri. Kemudian industri 3.5 ataupun yang disebut dengan globalisasi merupakan praktik yang mendasar proses atau layanan industri dalam efisiensi produksi. Kemudian sekarang ini adalah industri 4.0 ataupun digitalisasi, di mana mesin-mesin terintegrasi dan terkoneksi dengan segala perangkat yang ada di internet seperti drone, big data, LOT, dan lain sebagainya. Kemudian industri 5.0 ataupun disebut dengan personalisasi, di mana masyarakat yang berpusat pada manusia dan menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dalam menyelesaikan masalah melalui sistem terintegrasi. Nah, ini merupakan industri-industri, tahapan-tahapan industri yang pernah kita lalui, dan sekarang kita berada di industri 4.0 ataupun 4.0 yang disebut dengan digitalisasi. Nah, dan pada industri 4.0 digitalisasi ini pasti ada tantangan dan peluang yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan karakteristik utama dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, ada kehadiran disruptif teknologi. Disruptif teknologi ini hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Disruptif teknologi ini adalah teknologi-teknologi yang mengganggu teknologi sebelumnya, di mana orang akan beralih kepada teknologi ini yang belum pernah ada, sehingga itu akan mengganggu, mendisrupt teknologi yang sudah ada, dan ini memberikan ancaman bagi industri-industri raksasa. Yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan. Nah, di era yang baru ini ukuran perusahaan tidak perlu terlalu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lebih lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Jadi untuk dikatakan perusahaan itu memiliki progres ataupun bagus dan lain sebagainya, itu tidak serta-merta dilihat dari ukurannya, karena ukuran kecil pun tetapi dia lincah dalam memanfaatkan itu teknologi dan informasi, itu juga lebih bagus dibandingkan perusahaan yang tidak paham ataupun tidak bisa menggunakan teknologi dan informasi. Kemudian fokus, apa aja sih fokus dari industri 4.0 ini? Yang pertama ada short term
time to market. Nah, apa itu siklus inovasi yang lebih singkat, nah lebih pendek, dan produk yang lebih kompleks serta volume data yang lebih besar. Kemudian increase flexibility atau meningkatkan fleksibilitas, di mana mass production yang lebih terindividualisasi, kemudian pasar yang volatile, serta produktivitas yang tinggi. Kemudian boost in efisiensi ataupun efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetensi yang kritikal. Makanya fokusnya industri 4.0 ini terhadap 3 hal tersebut. Kemudian tantangannya, apa sih tantangan ekonomi kreatif dalam menghadapi industri 4.0 ini? Dan menurut Irianto pada tahun 2017 dia mengatakan ada 4 tantangan. Yang pertama kesiapan industri, kedua tenaga kerja terpercaya, ketiga kemudahan mengatur sosial budaya, yang keempat diversifikasi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang pertama kesiapan industri. Seperti yang teman-teman tahu bahwa perubahan itu pasti terjadi, apalagi di bidang teknologi itu cepat banget terjadi perubahan, dan perubahan itu tidak hanya terjadi di teknologi, karena perubahan sosial, geografis, kemudian juga perubahan demokratis dan dan perubahan teknologi lah yang paling terlihat saat ini, di mana semuanya serba digital, dan semua perusahaan ataupun industri itu siap apa enggak untuk menghadapi itu. Misalnya saya contohkan perbankan. Kalau dulu teller itu pasti dalam satu perbankan itu pasti banyak tellernya, tapi sedangkan sekarang teller itu sudah dikurangi. Karena apa? Sekarang ini sudah ada digitalisasi di mana sudah bisa menggunakan mobile banking, e-banking dan lain sebagainya, sehingga industri itu harus memiliki kesiapan untuk ke situ semua, untuk ke arah revolusi 4.0. Kemudian tenaga kerja yang terpercaya. Adanya perubahan teknologi itu juga harus meningkatkan tenaga kerja yang terampil, di mana dia itu dapat dipercaya untuk menjalankan ataupun menjalankan tugas-tugas yang baru, karena adanya tantangan dalam revolusi 4.0. Kemudian kemudahan mengatur sosial budaya dan diversifikasi penciptaan lapangan baru, sehingga di sini tantangannya juga karena adanya perbedaan sosial budaya yang tadi, di mana orang-orang pada beralih kepada digitalisasi, sehingga adanya diversifikasi, ada keragaman produk yang dihasilkan, kemudian ada penciptaan lapangan kerja baru, misalnya cabang-cabang baru yang khusus untuk merujuk kepada revolusi 4.0 begitu. Kemudian peluang. Nah, selain tantangan, ada peluang yang juga harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, dan menurut Irianto pada tahun 2017 ada 4 peluang yang dapat diambil oleh setiap perusahaan ataupun industri, di mana yang pertama adalah inovasi ekosistem. Nah, inovasi ekosistem ini adalah pendekatan dalam meningkatkan kinerja inovasi, seperti menetapkan strategi inovasi, kemudian membentuk portofolio inovasi. Nah, ini juga termasuk ke dalam diversifikasi. Jadi karena adanya perubahan ekosistem dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan portofolio inovasi, kemudian kerangka kerja inovasi, dan ukuran keberhasilan inovasi. Kemudian basis industri yang kompetitif. Nah, industri harus kuat dalam basisnya. Artinya apa? Artinya bahan baku hingga menjadi produk primer memiliki pasokan dan nilai yang baik. Jadi yang ditawarkan adalah value-nya dibandingkan dengan kualitas yang abal-abalan, tapi yang ditawarkan adalah value yang bagusnya apa. Sehingga itu akan menjadi kompetitif ataupun core kompetitifnya dari suatu industri. Kemudian yang ketiga adalah investasi pada teknologi. Nah, teknologi adalah pondasi dasar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, untuk itu investasi teknologi dalam industri adalah suatu kewajiban. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, teknologi itu selalu mengalami perubahan, dan saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana suatu kewajiban ataupun keharusan untuk industri untuk investasi di teknologi yang berbasis
di industri yang berbasis teknologi. Kemudian integrasi usaha kecil menengah ataupun yang disebut dengan UKM. Hal ini berkaitan dengan basis industri di mana setiap UKM saling berintegrasi sehingga menghasilkan produk lokal yang dengan kualitas yang tinggi. Nah, potensi dan peluang UMKM. Nah, apa-apa aja sih potensi dan peluang yang bisa diambil oleh UMKM? Yang pertama, undang-undang tentang UMKM. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ataupun usaha mikro kecil dan menengah. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, manajemennya berdiri sendiri, kemudian modal yang disediakan juga sendiri. Daerah pemasarannya itu lokal, kemudian aset perusahaannya itu kecil dan jumlah karyawan dipekerjakan itu terbatas. Bisa jadi 1 sampai 5 orang pekerja dalam suatu UMKM. Kemudian asas pelaksanaan UMKM-nya adalah kebersamaan, kemudian ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan dan efisiensi serta kesatuan ekonomi nasional. Kemudian apa sih peran UMKM? Nah, peran UMKM itu yang pertama dia jadi penyangga perekonomian, di mana jumlah pengusahanya itu sekarang pada tahun 2018 itu ada 58,97 juta. Kemudian peningkatan produk domestik bruto ataupun PDB, kemudian penyumbang devisa, kemudian dia penerima pajak juga, dan dia penyerap tenaga kerja. Walaupun pekerja dalam UMKM itu terbatas 1 sampai 5, tetapi dia juga termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian supplier bagi konsumen ataupun perusahaan besar, sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar ataupun bagian dari rantai distribusi. Kemudian permasalahan UMKM, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, modal usahanya. Nah, teman-teman pasti tahu modal usahanya terbatas UMKM. Kemudian kurang tahu cara membesarkan bisnisnya bagaimana. Kemudian kurangnya pengetahuan untuk melakukan inovasi pada produknya. Kemudian kesulitan dalam mendistribusi ataupun memasarkan produk yang sudah diciptakan. Kemudian juga belum memanfaatkan pemasaran online. Nah, kebanyakan pelaku UMKM ini kan tidak mementingkan serata pendidikan, jadi mereka agak kurang paham terkait dengan pemasaran online. Dan sekarang ini pemasaran online itu lagi happening ataupun semua orang bakalan menggunakan pemasaran online, apalagi saat ini lagi pandemi COVID, sehingga orang lebih prefer membeli produk-produk yang ditawarkan secara online, dan itu juga menjadi permasalahan di UMKM. Kemudian tidak adanya branding ataupun merek produk. Nah, kadang-kadang juga kita sering ngelihat bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu kadang-kadang cuma namanya doang, kadang-kadang nggak ada nama, langsung kayak cuma kemasannya doang. Kalau seandainya kita mau menghubungin pas kita makan ternyata enak, mau menghubungin mau pesan lagi ternyata kontak personnya tidak ada. Itu juga banyak kita temukan, dan itu juga menjadi salah satu permasalahan UMKM. Kemudian tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas, kemudian juga mengandalkan pembukuan secara manual. Nah, kadang-kadang juga pelaku UMKM ini ada yang sebagian tidak melakukan pembukuan. Kalau seandainya melakukan pembukuan pun masih manual, yaitu dengan cara nulis doang gitu tanpa tahu sebenarnya cara membuat neraca dan lain sebagainya. Itu tidak ada ilmu ataupun pengetahuan ke dalam pembuatan pembukuan. Kemudian tidak memiliki mentor dan tidak memiliki izin usaha resmi. Kemudian apa sih peluang UMKM dari industri di era industri 4.0? Nah, digitalisasi para pelaku UMKM bisa beroperasi secara efektif dan efisien serta produk yang berkualitas baik dan berdaya saing, di mana UMKM itu seperti manajemen skill, penggunaan teknologi, produk dan inovasi, pemasaran, modal, pembukuan itu bisa didapatkan. Nah, teman-teman sekarang sudah juga banyak ya vintage platform internet yang
bisa digunakan oleh para UMKM, misalnya kayak Gojek. Jadi para UMKM bisa memasarkan produknya melalui Gojek ataupun Grab untuk GoFood-nya. Nah, itu juga pemasaran yang dilakukan secara digitalisasi, di mana dia tanpa perlu memasarkan sendiri, tetapi ketika kita mencari itu langsung dapat di e-commerce-nya ataupun di platform yang kita gunakan, misalnya kayak GoFood, Gojek, kemudian platform yang lainnya. Nah, itu merupakan suatu peluang yang bisa digunakan oleh UMKM. Kemudian peluangnya juga berupa vintage, cloud hosting, kemudian bisnis online dan on-demand service. Nah, service berdasarkan permintaan. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah penerapan teknologi digital, di mana UMKM kini dituntut untuk melek teknologi bila ingin bersaing dengan dunia usaha dan industri. Jadi bagi UMKM yang masih nggak paham teknologi dan tidak paham seperti permintaan saat ini, permintaan konsumen saat ini itu seperti apa, makanya itu menjadi tantangan sendiri bagi pelaku UMKM untuk melek teknologi. Yang kedua adalah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pendampingan UMKM guna mengakses pasar yang lebih luas, termasuk upaya melahirkan sumber daya manusia yang handal. Jadi adanya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, dan itu digunakan untuk pendampingan UMKM. Yang ketiga adalah terkait dengan permodalan. Nah, ini juga yang paling banyak menjadi tantangan bagi para UMKM, yaitu minimnya modal yang didapatkan. Nah, sebagai contoh, kesulitan dalam mengembangkan usaha karena tidak mendapatkan pinjaman dari perbankan, karena emang perbankan itu mungkin untuk meminjamkannya itu masih belum terpenuhi syarat dan lain sebagainya, sehingga untuk pelaku UMKM itu memiliki tantangan sendiri, di mana dalam segi permodalan itu masih mengalami kesulitan. Oke, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, literasi digital yang tinggi. Literasi digital yang tinggi artinya UMKM harus memahami teknologi secara mendalam. Nah, literasi digital berarti pengetahuan tentang digital ini bagaimana sih, sehingga UMKM itu harus memahaminya mendalam. Kemudian pemahaman ini akan membantu mereka untuk bersaing secara global. Yang kedua, beradaptasi dengan teknologi. Nah, pelaku UMKM harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Setiap strategi bisnis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu adalah produk yang berkualitas. Nah, produk yang dihasilkan harusnya memegang konsep kreatif dan dinamis, karena hal itu akan menjadi satu kelangsungan bisnis UMKM, dan menambahkan nilai produk adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi oleh pelaku UMKM untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Oke, teman-teman, untuk materi ini silahkan ada yang kurang dipahami ditanyakan di Google Classroom, karena minggu depan kita mulai UAS, dan UASnya itu bisa jadi dalam bentuk pertanyaan esai ataupun pertanyaan pilihan ganda. Jadi teman-teman mohon untuk materinya dibaca lagi, dan apabila tidak dipahami silahkan bertanya kepada saya ataupun Bapak Adit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak